Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah luar biasa dan Allahu Akbar. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Oke, baik anak-anakku semua, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita dahului dengan membaca doa. Ada yang bisa membantu Pak Guru untuk memimpin temannya berdoa di depan? Siapa? Oh, silakan Nak Rafa. Seluruhnya yang gerak. Beri salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mencapai lagi kita membaca bersama-sama. Doa dimulai. Bismillah. Amin, amin. Oke, silakan Nak Rafa, terima kasih banyak. Oke, baik anak-anakku semua, setelah kita berdoa bersama-sama, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk membangun rasa nasionalisme kita. Ada yang bisa membantu Pak Guru untuk memimpin ke depan? Nah, Balkis, silakan. Oke, silakan semuanya berdiri ya. Indonesia tanah airku. Silakan duduk kembali. Terima kasih banyak Balkis. Rasulullah. Oke, baik anak-anakku semua, setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, selanjutnya kita akan melakukan literasi Al-Quran sebagai peningkatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan dibacakan surah Al-Ikhlas 1 2 3 mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul Azim. Oke, baik anak-anakku semua. Setelah kita berliterasi, selanjutnya Pak Guru akan mengecek kehadirannya. Tapi sebelumnya silakan anakku berdiri dulu semua. Dirapikan bangkunya. Kalau sudah silakan duduk kembali. Guru akan mengecek kehadirannya ya. Coba didengarkan namanya. Aida, Hadir Pak. Balkis, Hadir Pak. Calista, Hadir Pak. Mika. Hadir Pak. Oke, alhamdulillah semuanya hadir. Baik anakku semua, supaya kita lebih termotivasi dalam pembelajaran, alangkah baiknya pembelajaran kita awali dengan sholawat bersama. Sholawat bersama dimulai. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Oke, baik anak-anakku semua. Masih ada yang ingat pertemuan kita minggu lalu materinya terkait tentang Halal dan haram. halal dan haram, betul. Subtemanya adalah terkait dengan penerapan Halal dan haram. halal dan haram. Coba, ada yang masih ingat terkait penerapan halal dan haram? Ya. Kau Pak, silakan. Penerapan halal dan haram. Ya. 1. Penerapan dalam sikap. 2. Penerapan dalam perilaku. 3. Masuk. Penerapan dalam konsumsi. Oke, luar biasa, tepuk tangan yang luar biasa. Jadi, bagus sekali, Novan masih ingat terkait dengan pembelajaran kita di minggu lalu terkait dengan penerapan Halal dan hukum halal dan haram. Pertama tadi penerapan dalam sikap, kemudian penerapan dalam perilaku dan penerapan dalam konsumsi. Luar biasa. Oke, anak-anak semua, sebelum kita memasuki pembelajaran, silakan dinaikkan dulu bukunya semua. Alat tulisnya dinaikkan. Perhatikan semua ke depan. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan masuk di tujuan pembelajaran yang ke-6, yakni terkait dengan menjelaskan hikmah dari hukum halal dan haram. Pak Guru ada pertanyaan, mengapa Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum halal dan haram? Ada yang bisa menjawab? Nah, Masya Allah, luar biasa dari Latan. Saudara soleh. Oke, baik anak-anakku semua, sebelum kita memasuki pembelajaran kita hari ini, Pak Guru akan melakukan pretest yang tentunya untuk mengukur pemahaman awal kalian di pembelajaran kita hari ini. Jadi silakan dinaikkan handphonenya atau HP-nya. Silakan semua dinaikkan HP-nya, bukunya ditutup.
Ada yang tidak membawa HP? Oh, satu orang. Tidak ada peserta 12 orang. Masih ada yang terkendala untuk lagi? Oh kita, oke. Tidak apa-apa pakai kertas saja. Ada lagi? Kita lihat. Oke, dibaca baik-baik soalnya. Kita kiri dan kita lihat. Dan inilah the winner. Opa Safran, urutan pertama, kemudian urutan kedua ada Kalista dan urutan ketiga ada Aufar Hafiz. Oke, tepuk tangan dulu kita semua. Oke, luar biasa untuk peserta. Sudah soleh. Oke, baik, karena semua silakan HP-nya disimpan kembali. Nah, kita akan melakukan pembelajaran. Kertasnya dikumpulkan. Oke, terima kasih. Oke, baik anak-anak semua. Jadi sebentar kita akan melakukan pembelajaran terkait dengan hikmah, hukum halal dan haram. Kemudian setelah pembelajaran, Pak Guru akan memberikan kalian LKPD yang berisi terkait dengan skenario atau role playing. Jadi sebentar kita akan melakukan role playing atau bermain peran terkait dengan hukum halal dan haram. Jadi sebentar kita akan lakukan setelah di akhir pembelajaran. Sudah soleh. Kayaknya kurang semangat ini. Coba untuk supaya lebih semangat, Pak Guru akan berikan ice sedikit. Tempo 1 kali, tempo 2 kali, tempo 3 kali, tempo tidak jadi, nyaris jadi. Harus jadi. Silakan dibuka bukunya masing-masing terkait dengan hukum hikmah halal dan haram. Jadi coba anak-anakku semua diperhatikan ke depan. Jadi terkait dengan hikmah halal dan haram, ada 5 hikmah halal dan haram yang ada di layar atau di PPT kita hari ini. Ada yang bisa membantu saya membacakan? Silakan Asafran. Oke, berdiri. Silakan dibacakan. Halal dan haram. Oke. 1. Meningkatkan spiritual. 2. Perlindungan kesehatan. Oke. 3. Menguatkan karakter. Oke. 4. Perubahan atau mendatangkan perubahan. Ya, betul. Identitas muslim. Oke, baik, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Asafran. Hikmah halal dan haram ada 5. Yang pertama adalah peningkatan spiritual. Jadi orang yang menjaga dirinya dari makanan atau perbuatan yang halal, sudah pasti kualitas ketakwaannya juga akan terjaga, akan meningkat kualitas keimanannya. Kemudian yang kedua adalah perlindungan kesehatan. Jadi orang yang biasanya mengkonsumsi makanan yang haram, sudah pasti keadaan kesehatannya akan terganggu. Yang ketiga adalah pembentukan karakter. Jadi salah satu upaya di dalam Islam kenapa ada pelarangan halal dan haram adalah untuk melatih disiplin dan pengendalian diri. Kemudian keempat adalah keberkahan. Jadi orang yang biasanya mengkonsumsi atau melakukan hal yang halal, maka akan berkah juga hidupnya dibanding orang yang melakukan perbuatan yang haram. Seperti biasa apa? Perbuatan yang haram, judi. Bagaimana kalau judi biasanya? Taruhan. Apa yang terjadi kalau judi? Biasa rugi, betul. Bisa jadi apa lagi? Bang? Bisa bangkrut karena perbuatan judi salah satunya. Kemudian yang kelima adalah identitas muslim. Jadi sebagai muslim sejati, ini patut kita untuk melakukan hal-hal yang halal, bukan sebaliknya hal-hal yang haram. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan?
terkait dengan hikmah halal dan haram? Ya, nah ini dulu silakan. Apakah haram ada hikmahnya? Iya betul. Jadi dia bertanya apakah haram juga ada hikmahnya? Salah satu bentuk hikmah dari pelarangan haram ialah ini bisa melindungi dari perlindungan dari kesehatan. Jadi orang yang tidak mengonsumsi makanan haram, tepuk tangan dulu untuk saya. Coba diperhatikan ke depan. Pak Guru ada gambar. Mungkin kalian sering melihat gambar yang pertama kalian sering lihat. Video online. Pertama, judi online. Ada lagi sebutannya apa? Dol. Apa? Main slot tadi lah. Oke, yang kedua gambar. Iya, shopee online atau belanja online. Kalau di gambar yang pertama terkait dengan slot atau orang biasa menyebutnya judi online. Judi online ini apakah termasuk perbuatan yang halal atau haram? Kenapa haram? Melakukan taruhan satu. Betul, salah satunya melakukan taruhan. Kenapa taruhan diharapkan? Perbuatan judi, betul sekali. Sebenarnya ada orang berapa? Yang kedua adalah online shop atau belanja online. Apakah perbuatan belanja online termasuk perbuatan yang halal atau haram? Halal. Tetapi tetap berhati-hati, betul. Belanja online bisa saja menjadi haram kalau betul sekali, berputar dulu untuk apa? Membeli barang yang haram. Yang kedua dilakukan dengan transaksi yang tidak jelas, betul. Jadi ini bisa saja menjadi haram kalau dilakukan pertama barang yang dibeli barang yang haram, kemudian transaksinya tidak jelas, atau bisa merugikan salah satu pihak antara penjual atau pembeli. Jadi itu luar biasa. Baik anak-anak semua, sudah soleh. Selanjutnya Pak Guru akan membagi kalian ke beberapa kelompok. Jadi ini pembagian kelompok sudah dilakukan di awal. Dan Pak Guru sebentar akan membagikan LKPD, jadi lempar kerja serta didik. Jadi ini ada lempar LKPD. Pak Guru sebentar akan bagikan. Jadi ini kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Jadi sebentar di LKPD ini berisi terkait dengan skenario bermain peran atau skenario role play terkait dengan hukum halal dan haram di dalam perilaku kita sehari-hari. Jadi tadi sudah ada gambarnya. Gambarnya akan, skenario-nya akan terkait dengan judi online dan Shopee. Baik, Pak Guru akan bagikan LKPD-nya. Ini untuk kelompok 1 didiskusikan. Ya. Ini untuk kelompok 2 silakan didiskusikan bersama. Ya, kelompok 3 silakan didiskusikan. Jadi silakan didiskusikan masing-masing perannya. Jadi di dalam perannya akan bervariasi ya. Setiap kelompok punya tugas peran dan skenario yang akan dipersiapkan semua dan disusun baik-baik agar skenario sebentar berjalan dengan baik ya. Oke, baik, anak semua, setelah kalian sudah berdiskusi dan sudah
menyusul terkait dengan skala kalian. Sekarang selanjutnya adalah presentasi atau bermain peran di depan kelas setiap kelompok. Jadi kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 ke depan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin bermain peran bermain game online. Perkenalkan, saya Kalista berperan sebagai Citra. Perkenalkan, nama saya Fatir berperan sebagai Ami. Perkenalkan, nama saya Eran berperan sebagai Fakri. Iya, oke, baik. Baik, kita akan masuk di skenario-nya. Silakan mengambil tempat masing-masing. Oke, baik, kita akan mulai yang kelompok lain diperhatikan ini ya, kelompok 1. Sebentar kalian akan menanggapi dari skenario kelompok 1. Oke, kelompok 1 siap. Rolling action. Tapi aku jadi penasaran, apakah game online itu halal atau haram ya? Anak-anak, saya mendengar kalian sedang membahas game online. Pertanyaan bagus, Citra, mari kita diskusi. Tidak semua game online itu haram atau halal. Secara mutlak, ada beberapa aspek yang harus kita perhatikan. Misalnya, konten di dalam game itu mengandung unsur kekerasan atau bertentangan dengan ajaran agama. Yang mengandung kekerasan atau hal negatif seperti lainnya bisa dari orang. Betul sekali, jadi Tidak dalam memilih dan bermain game yang Oke, baik anak-anak semua. Setelah kelompok 1 tampil, memperagakan skenario ditanyakan, tentu tangan. Ya, silakan Amiga. Apakah game online itu semua haram? Iya, betul. Pertanyaannya apa semua game online itu haram? tergantung dari kontennya. Apakah kontennya mengandung kekerasan atau itu haram. Ya, dan tidak mengandung berarti boleh. Ya, oke, baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih banyak. Oke, kembali ke temanya, silakan. Ya, kita persilakan kelompok 2. Oke, tepuk tangan dulu, berikan tepuk tangan supaya lebih semangat. Kami dari kelompok 2 akan memperagakan skenario menjadi konten video. Iya, betul. Perkenalkan, nama saya Dian sebagai Ular. Perkenalkan, saya Bagus berperan menjadi Fani. Perkenalkan, nama saya Mika berperan saya menjadi Eko. Perkenalkan, nama saya Maria, saya berperan sebagai Gita. Oke, baik. Oke, untuk kelompok 2 sebelum tampil, kelompok lain diperhatikan ya. Silakan kelompok 2 ambil tempat masing-masing. Silakan. Action. Fani, Gita, dan aku baru saja membuat video konten baru untuk channel YouTube. Akhirnya ternyata videonya. Tidak aku adanya ada bilang orang benar gak ya? Hai anak-anak, aku Farhan. Oh, sebenarnya saya sedang membahas tentang menjadi konten kreator. Dan gitu bertanya, apakah itu bisa halal? Itu pertanyaan yang bagus. Jadi konten kreator itu tidak haram. Tetapi kita harus memperhatikan apakah konten tersebut mengandung hal-hal yang negatif atau bertentangan dengan ajaran agama. Jadi kalau kontennya positif dan bermanfaat, betul Fani. Selain itu kita juga harus jujur dan tidak mendukung penonton kita kasihan sama. Sekali gitu. Kita berusaha untuk membuat konten yang bermanfaat dan positif ya. Jelas dan aman. Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2 luar biasa. Silakan ditutup presentasinya. Ya, presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya. Ya, tak apa dulu. Oke. Ya. Apakah menjadi konten kreator itu haram? Ya, silakan.
Iya, betul. Oke, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan skenario transaksi online. Perkenalkan, saya Dr. Perkenalkan, nama saya Ufar berperan sebagai Koko. Perkenalkan, nama saya Sintan berperan sebagai Pak. Perkenalkan, nama saya Firsa berperan sebagai Hana. Oke, baik. Silakan mengambil tempat masing-masing. Kelompok 3 yang lain perhatikan. Kelompok 3 silakan rolling action. Bisa jatuh buku atau baru saja pemerintah online dengan harga yang diskon besar. Wah, keren, tapi apakah transaksi online itu halal? Aku juga penasaran, kita kan sering dengar tentang konten. Halo anak-anak, saya mendengar kalian sedang membahas tentang transaksi online. Pak, apakah transaksi online itu halal? Pada dasarnya transaksi online itu halal, tapi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Pertama, pastikan barang yang ingin kita beli adalah barang yang halal. Kedua, pastikan proses transaksi kita dilakukan dengan cara yang jujur dan transparan. Sekali Pak bisa sebagai yang selalu memastikan bahwa informasi yang saya jelas dan aman. Jadi selama kita memilih barang yang halal dan barang yang halal, transaksi online tidak masalah ya Pak? Betul Mama, tetapi kita harus memperhatikan. Kita harus berhati-hati terhadap penipuan dan pastikan transaksi kita selalu aman. Wah, terima kasih Pak Teguh. Saya jadi lebih paham sekarang. Sama-sama, Pak. Tapi ingat, kita harus selalu berhati-hati maupun online. Oke. Oke, sudah. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Oke. Sekian video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada yang menanyakan? Ya, nah Aida dulu baru ya. Ya. Apakah transaksi online itu halal atau haram? Ya. Transaksi online itu bisa halal dan juga haram. Asalkan barang yang ingin kita beli adalah barang yang halal. Iya, betul sekali. Oke, luar biasa. Oke. Sudah soleh. Iya. Oke, anak-anakku semua, berikan dulu tepuk tangan untuk kita semua. Setelah kalian tampil, Pak Guru ingin menanggapi dan memberikan pembalik terkait dengan peran yang kalian sudah lakukan per kelompok. Kalau di kelompok 1 itu sudah baik, oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya. Sisa penguasaan materi yang ini yang masih kurang. Jadi nanti di tahap selanjutnya bisa dipermantap lagi materi ya. Kelompok 2, tepuk tangan dulu ya, luar biasa. Sudah bagus materinya, pemahamannya juga sudah bagus. Apa yang disampaikan itu bisa disampaikan dengan. Kelompok 3, berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi di kelompok 3. Pemahaman, konsep dan penyampaian dari skenario itu sangat luar biasa dari kelompok 3. Semuanya sudah baik. Oke, tapi saya rasa semua sudah melakukan yang terbaik dan kita berikan aplaus yang meriah untuk kita semua. Sudah soleh. Oke, anak-anakku semua, setelah kita berpresentasi, ada yang ingin menyimpulkan terkait dengan bermain peran tadi? Ya, silakan Mas Ika. Berteriak. Ya. Silakan. Kalau saya tadi mengatakan Ya. Betul. Ya betul. Oke, baik, terima kasih. Ada lagi? Ya, silakan Aida. Ya. Betul. Oke. Tentang dulu tadi poin-poin penting yang sudah disampaikan temannya terkait dengan bermain peran di hari ini. Oke, selanjutnya Pak Guru sudah menilai penampilan kalian masing-masing.
Dan ada kelompok yang terbaik, Pak Guru akan memberikan hadiah. Baik, kelompok terbaik dalam mempresentasikan skenarionya adalah kelompok 3. Kelompok yang lainnya berkecil karena kalian semua pemenang di kelas ini. Oke, berikan tepuk tangan untuk kita semua. Baik, perwakilan dari kelompok 3. Ini ada dari untuk kelompok 3. Silakan di. Baik, anak-anakku semua, setelah kita melakukan pembelajaran hari ini, untuk menutup perjumpaan kita, Pak Guru akan melakukan kembali post test atau evaluasi terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Oke, silakan dinaikkan semua HP-nya, bukunya ditutup. Oke, baik anak-anakku semua, silakan semua join di khusus, masuk di Google kembali, kemudian klik join my khusus dan masukkan kodenya. Sudah? Sudah ada 12 orang? Ada lagi yang belum bergabung? Oke, tidak mau HP. Oke, yang tidak mau HP silakan. Oke, silakan semua sudah join. Oke, baik. Kita akan mulai ya. Oke, speakernya luar biasa. Dipahami yang baik suaranya, dibaca. Oh, luar biasa, ada Sinar, Kalista, dan Safran. Oke, ini persennya yang sangat ketat. Nilainya full 100. Oke, sudah semua ya? Kita kirim. Kita lihat urutannya. Yang pertama adalah ada Sinar, kemudian ada Safran, dan ketiga ada Balkis Edwin. Wow, luar biasa nilainya semua 100. Oke, terima semua. Ya, luar biasa ya. Oke. Silakan disimpan kembali HP-nya dan dikumpulkan postesnya dengan lembar LKPD-nya. Terima kasih banyak. Sudah semuanya ada? Oke, baik anak-anakku semua. Setelah kita lakukan evaluasi dan kalian sudah melihat semua hasilnya masing-masing, ternyata luar biasa peningkatannya. Baik, sebelum kita menutup perjumpaan kita hari ini, ada yang bisa membantu Pak Guru untuk menyimpulkan di depan? Ya, silakan. Baik, luar biasa. Nah, silakan Alfar menyimpulkan terkait dengan hikmah hukum halal dan haram. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Masya Allah, luar biasa. Oke, tepuk tangan dulu untuk Alfan. Terima kasih banyak. Ya, jadi betul yang disampaikan tadi oleh anak Alfan. Jadi terkait dengan hikmah hukum Allah dan haram ada 5. Pertama adalah perlindungan kesehatan, kemudian ada peningkatan spiritual, kemudian kedua karakter, kemudian menambah keberkahan dan sebagai identitas seorang muslim. Jadi betul sekali. Sudah saya ada. Oke, baik anak-anakku semua. Jadi untuk materi kita minggu depan, kita akan masuk di bab kelima terkait dengan pola faulasi ini. Jadi silakan anakku semua dibaca materinya di rumah sebelum pembelajaran kita. Silakan anakku dirapikan kembali bukunya.
Silakan dan dimasukkan semua dalam tas bukunya. Anakku semua, bagaimana pembelajaran kita hari ini menyenangkan? Di bagian apa yang paling menyenangkan? Kuis, apa lagi? Bermain peran, betul. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita. Silakan dipakai tasnya. Oke, dulu soleh. Oke, baik anak-anakku semua, sebelum kita kembali ke rumah masing-masing yang menutup pelajaran kita, langkah berikutnya kita menutup perjumpaan kita dengan berdoa. Ada yang bisa memimpin doa di depan? Ya, datang Alfa. Seluruhnya, salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita pulang, marilah kita membaca doa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, terima kasih banyak. Nah, Alfa. Oke, baik anak-anakku semua. Saya harap sampai di rumah dibuka kembali pelajaran kita hari ini. Oke, baik. Kita mulai dari kelompok 1, silakan. Dirapikan kursinya. Kelompok 2, silakan. Oke. Terima kasih.